Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi rahimakallah. Sesuai dengan doa kita, saya juga doa wa tawaffana ma'al abrur gitu, dan wafatkan kami bersama dengan Pak Abrur. Nah, ini saya menggantikan beliau meskipun makomnya belum nyampe ya. Bapak Ibu, ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah ya. Di bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang sangat bagus ya. Sampai-sampai kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Fajr walayalin ashar itu ya, itu adalah ada penafsiran yang menyebutkan itu adalah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Nah, bulan yang sangat mulia ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini Bapak Ibu sekarang sudah pada posisi itu. Nah, maka mari kita menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dengan ibadah-ibadah yang maksimal. Ya, nanti maksimalnya adalah dengan menyembelih kurban. Maka bahasan pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang Idul Adha ya. Idul Adha ini yang sangat aktual. Nah, Idul Adha ini kaitannya dengan surat Al-Kautsar, surat yang sering kita baca. Ayat termasuk favorit ketika kita sholat. Ya, bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka ya, kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Coba tadi ditanyakan oleh Pak Agung, nikmat yang diberikan kepada kita itu kan banyak sekali. Antara lain adalah nikmat kesehatan. Ini yang tidak bisa kita nilai. Karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, maka fasolli, maka sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu. Ya. Kita sudah mengawali tadi dengan sholat subuh. Ini kalau subuhnya di musola itu sebanyak ini, wah sudah luar biasa ya. Luar biasa, tapi ya soft pertama ini saja ternyata di sini. Ya, saya itu kaget ketika diceritani ini dari ketua LPCR, ada masjid itu sampai-sampai jamaahnya bludak terus ya. Terus infaknya itu RT saja dibagi infak ya. Ya, RT loh. Ada 12 RT, katanya per RT dapat 11 juta. Jadi Pak RT juga digaji. Itu karena masjidnya makmur dan memakmurkan. Nah, ini kapan ya kita seperti itu ya? Nah, ini loh. Nah, kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Jadi karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, maka fasholli li rabbika, maka sholatlah kalian karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Nah, korban itu kemudian disyariatkan dengan cara menyembelih binatang korban, yaitu bahimatul an'am, pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah tanggal 11,
12, 13 ya, Dzulhijjah. Ini yang disembelih itu hanya bahimatul an'am. Kemudian disebutkan keutamaan kurban ya. Menyembelih binatang kurban termasuk amal yang utama, atau ada yang menyebut paling utama. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar. Hari nahar itu ya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Maka hendaklah kalian merasa senang karenanya. Senang apa? Mengalirkan darah, yaitu menyembelih kurban. Nah, maka ulama mengatakan bahwa seandainya kita itu bersedekah senilai binatang kurban atau bahkan lebih dari itu, tapi kita tidak kurban, maka lebih utama menyembelih kurban. Nah, gambarannya begini, misalnya membeli kambing harga 3 juta. Nah, sekarang 3 juta itu sudah dapat ya. Kemudian yang satunya tidak menyembelih kambing, tidak ikut kurban di sapi, tapi sedekah 4 juta, kan berarti lebih ya. Itu lebih utama menyembelih kambing yang seharga 3 juta. Ini ya, jadi lebih utama kita mengalirkan darah daripada ibadah yang lain ya, daripada bersedekah. Kemudian yang berikutnya tentang hukum kurban. Nah, hukum kurban ini para ulama juga berbeda pendapat. Yang pertama adalah hukum kurban itu wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu ya. Maka kalau ada orang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia berkorban. Nah, ini mendasarkan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Nah, berkelapangan loh ya. Maka sekarang banyak sekali orang-orang yang berkorban. Coba di Kadirojo saja itu sudah berapa ya? Di Nurul Islam ada 10 sapi. Di Asyari 10 sapi, di Al-Falah 6 sapi, di At-Taqwa berapa Pak Budi? 3 sapi, di Musola Al-Ukhuwah 3 sapi, di Mubarak. Kalau di Purwomartani itu mungkin bisa ratusan sapi. Itu artinya nek model Pak Agus ini peluang untuk beternak sapi itu adalah peluang yang sangat luas. Nah, untuk sekarang baru dimulai belantik sapi ke Blura. Ya, ini udah luar biasa. Pokoknya Pak Agus itu pinter menangkap peluang. Besok mungkin channelnya tempat Pak Tris, bapaknya Bu Wati. Nah, itu nanti bisa channel di sana, kemudian dijual di daerah Kalasan. Itu ya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa kurban itu hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah. Sunnah itu apa Bapak Ibu? Sunnah itu ya kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan pripun? Sayang. Kalau tidak dikerjakan ya ya mampu kok ya. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Mayoritas itu kebanyakan, termasuk
Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Beliau mendasarkan dari sebuah asar. Asar itu bukan hadis ya, karena ini mauquf. Mauquf bukan marfu. Mauquf itu tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apa yang disampaikan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an ya, beliau mengatakan sesungguhnya aku sedang tidak berkurban padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira bahwa kurban itu adalah wajib. Nah, ini kehati-hatian. Kurban terus dikira kurban itu wajib ya. Kemudian yang berikutnya ini juga ada riwayat ya, riwayat dari Abu Sarihah yang mengatakan aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berkurban. Ini riwayat dari Al-Baihaqi. Jadi Umar, Abu Bakar pernah tidak berkorban. Nah, ini yang pertama tadi tidak berkorban karena takut ini dianggap menjadi wajib. Kemudian alasan yang ketiga, tidak ada riwayat yang jelas-jelas ya, menyatakan bahwa korban itu wajib. Ya, jadi tadi menyimpulkan saja siapa yang mau berkorban tetapi tidak berkorban jangan dekat-dekat dengan tempatku sholat. Nah, maka ini kita mendasarkan pada mengikuti kelompok yang kedua bahwa korban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang mampu itu selayaknya untuk berkorban. Kalau di tempat kita sudah surplus, kita berpikirnya jangan terlalu lokal ya. Ya, terlalu lokal itu hanya memikirkan lingkungan terdekat. Kalau lingkungan terdekat sudah mencukupi, ini bisa untuk disalurkan ke daerah-daerah yang lain. Ya, coba nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa pergi ke misalnya ke daerah Gedang Sari. Ya, Gedang Sari itu banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan daging kurban. Kemudian nanti ke daerah Magelang, di dekat-dekat dengan Gunung Sumbing itu juga belum ada. Nah, ini kalau kita berpikirnya juga tidak hanya di daerah kita. Ada yang kurban itu tidak boleh keluar dari daerah. Apa ngene dhewe wae itu. Ya kalau sudah cukup, kenapa kita tidak memikirkan daerah yang lain? Kemudian yang ketiga, hewan yang boleh digunakan untuk berkorban. Ini disebutkan di surat Al-Hajj ya. Ini artinya kurang lebih demikian. Dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkorban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak atau bahimatul an'am. Hewan ternak itu apa? Nah, ini disebutkan 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ya. Meskipun di daerah kita ada ternak yang lain, apa? Bebek, ada ayam. Tapi menurut ayat ini dan apa yang sudah dilakukan pada masa-masa sahabat, ya hanya 3 itu. Selain itu tidak boleh ya. Jadi unta udah jelas. Ya, nah di Indonesia ada unta enggak Bapak Ibu? Ada. Coba di Gembiroloko ada ya. Ya coba besok urunan terus punya Gembiroloko itu dibeli ya tuh.
Ya sekali-kali korban unta. Ya, kalau unta itu bisa untuk 10 orang. Kemudian yang kedua adalah sapi. Nah, ada pertanyaan, bagaimana dengan korban kerbau? Ya, kerbau itu tidak ada di Mekah, ini tidak ada di Mekah. Tapi karena sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman, ya orang sana akhirnya tahu tentang kerbau. Dan kerbau dimasukkan dalam jenis sapi. Nah, kalau orang-orang di zaman dulu itu sudah ya memikirkan namanya kearifan lokal, lokal wisdom. Apa itu? Bapak Ibu, kalau penjenengan tindak ke Kudus, ya, ke Banyuwangi, gitu ya, itu akan dijumpai orang korbannya kerbau. Tidak tahu nih tempatnya Pak Parman ada enggak di kerbau? Ya, kalau daerah Genteng itu kerbau, ya di Jepara, di Kudus itu kerbau. Ya kalau kita runut itu ternyata karena sapi itu oleh orang-orang Hindu ini kan tidak boleh disembelih. Nah, maka untuk menjalin supaya tetap terjadi keharmonisan di masyarakat, maka yang disembelih bukan sapi. Nah, menghargai keyakinan orang-orang Hindu, yang disembelih adalah kerbau. Kemudian kambing. Kambing ini juga jenisnya macam-macam. Ada wedhus Jawa, ada domba, ya. Ini sama, semua boleh. Ya. Selain 3 itu, ya, maka ya tidak boleh. Misalnya ada kasus, ada orang yang karena sesuatu hal tidak boleh makan daging kambing. Padahal punya ternak ayam. Ternak ayamnya cukup banyak, 100 ayam atau 1000 ayam. Aku nggak mau korban kambing. Karena kalau ayam itu semua orang mau makan. Maka korbannya adalah 20 ekor ayam. Itu kan sudah seharga dengan 1 kambing misalnya. Tetap tidak boleh. Tidak boleh, ya. Karena syarat-syarat itibak pernah saya sampaikan toh. Syarat itibak itu kalau sudah ditentukan jenisnya, kita menggunakan jenis sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah ditentukan waktunya, ya di waktu yang sudah ditentukan. Ya kurban kok sebelum sholat Id ya nggak boleh. Kurban kok tanggal 14 Zulhijjah ya nggak boleh, karena ketentuan waktunya hanya tanggal 10 sampai dengan tanggal 13, ya. Kalau sudah ditentukan jenisnya, ya dengan jenis itu. Kalau sudah ditentukan bilangannya, ya kita nggak boleh nambahi atau mengurangi, ya. Misalnya korban 1 ekor sapi itu untuk 20 orang. Boleh enggak? Ya nggak boleh, karena ketentuannya adalah maksimal untuk 7 orang. Meskipun hadisnya Nabi mengatakan ketika menyembelih kambing, ini korbanku dan korban umatku yang tidak mampu berkorban. Nah, tapi yang korban Nabi, bukan untuk dalam arti urunan patungan banyak orang, ya. Ini Bapak Ibu tentang jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkorban. Kemudian tadi seekor kambing untuk 1 keluarga. Seekor sapi boleh untuk 7 keluarga. Artinya kalau ada bapak yang sudah berkorban, 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga. Tidak perlu kita mengatasnamakan. Misalnya untuk tahun ini yang korban Pak Agus, untuk tahun besok Bu Agus,
tahun besoknya putranya Pak Agus putra pertama, tahun berikutnya putranya Pak Agus yang kedua, tahun berikutnya putranya Pak Agus yang ketiga. Enggak usah, jadi cukup satu orang aja, Pak Agus dan keluarga. Nah itu seandainya 1 ekor kambing. Tetapi boleh berkorban itu 1 sapi untuk 1 orang atau untuk 1 keluarga. Pak Jokowi itu ketika korban itu banyak di beberapa tempat. Ya. Di Jogja ada, di Boyolali ada misalnya begitu. Di Sumatera mana ada gitu. Ya. Pak Presiden sekarang juga korbannya di beberapa tempat. Itu namanya Pak Presiden, Pak Prabowo gitu ya. Boleh. Jadi kalau bapak-bapak punya kelonggaran, tidak apa-apa berkorban dengan 1 ekor sapi untuk 1 orang atau beberapa ekor sapi untuk 1 orang. Nabi pernah berkorban 100 ekor unta. Coba jenengan bayangkan ya, 1 unta itu harganya piro? Bisa 30-an juta, bisa lebih ya. Nabi korbannya banyak sekali. Siapa yang ngurus? Yang mengurus adalah Ali bin Abi Thalib. Dan itu tidak mengambil upah dari yang disembelih itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu, seandainya korban kemudian dikelola, kemudian yang mengelola itu, yang bantu itu dikasih upah dari daging korban. Itu tidak diperkenankan. Nanti saya sampaikan hadisnya ya. Insyaallah. Ya, jadi hati-hati. Kalau mau memberikan upah, silahkan diambil dari apa yang dipunyai dari sahibul korban. Kalau ahli mengatakan nahnu nutihi min indina. Kami memberikan upah dari kami, bukan dari daging korban. Kan modelnya begitu. Nah, nanti bisa dicontohkan. Nah, sekarang juga ada namanya arisan korban. Ada enggak di kampung? Ada. Boleh enggak arisan korban? Ya, boleh. Boleh, tetapi ada catatannya. Arisan korban, saya pernah dulu ngalami. Arisan korban itu dianggap sebagai orang yang berkorban tetapi hutang. Gimana? Saya dulu ya, karena dulu ya belum bisa korban sendiri, kami bertiga patungan. 1 kambing misalnya harganya 3 juta, maka ya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ngumpul lah jadi 1. Ini untuk tahun pertama ini di atas namakan si A. Si B dan C tidak korban. Kemudian di tahun kedua ini si B. Nah, maka si A dan C enggak berkorban. Nah, tahun ketiga itu baru si C. A dan B tidak berkorban. Tapi yang menjadi catatan adalah harga kambing, harga binatang korban itu setiap tahun ada kenaikan. Berbeda ketika di Saudi, ya, nilai real di sana itu tetap. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, maka nanti patokannya bukan berapa rupiahnya, tetapi ini ditanggung oleh mereka bertiga. Jadi arisan korban itu sama dengan berhutang. Ya, hutang jangka panjang. Karena para ulama berselisih pendapat. Kalau orang punya hutang, ya, orang punya hutang, kemudian mau berkorban, itu diutamakan mana dulu? Nah, sebagian mengatakan bayar utang dulu kalau memang sudah jatuh tempo atau mendekati jatuh tempo. Tetapi kalau tidak punya hutang, boleh berhutang untuk korban. Nah, misalnya Pak Agus punya pohon jati di Bluro. Gede-gede banget pohon jatinya di sana. Ya.
Tetapi pas mendekati kurban, Pak Agus tidak punya uang. Tidak punya uang untuk beli api. Ada harapan untuk menjual pohon jatinya. Nah, tapi belum laku. Ngutang dulu. Untuk apa? Ya untuk membayar kurban. Nanti akan dibayarkan setelah laku pohon jatinya. Kebetulan Pak Agus kenal dengan Pak Nandar. Pak Nandar punya duit. Nah, udah, oh ya punya Pak Nandar dulu. Oke. Ini boleh seperti itu. Dan lebih utama. Kemudian nah ini yang terjadi di sekolah saya. Urunan siswa untuk kurban. Nah ini SD-nya Pak Tarlan juga begitu. SD Kadisoko bayar 85.000. SD Bayan bayar berapa? Mumbai. SD India, Perso SD India, Mumbai. SD Muhammadiyah Bayan. Namanya keren banget. Saya pertama kali kok India ke India. Ternyata Pak Tarlan itu TikToker. Wah, itu kayak komandan itu dalam rangka promosi Mumbai. Monggo yang mau menyekolahkan di Mumbai itu ada garansi dari Pak Sutarlan. Saya ikut aktif di pengajian Ahad pagi, mohon diterima. Wah, sudah penuh. Kalau sudah penuh ya yang tahun depan. Inden, ya, tidak apa-apa inden. Karena di SD sampai udah inden sampai tahun 2030 sekian ya. Iya, jadi orang hamil itu sudah mendaftarkan. Iya, gitu. Anaknya, keren banget. Ya, ya. Monggo Pak Miko kalau mau mendaftarkan cucunya silakan. Yang belum lahir. Oke. Jadi urunan kurban ini tidak termasuk kurban ya. Karena korban itu bukan untuk banyak orang, tetapi ini adalah latihan korban. Coba bapak-bapak ingat-ingat, putrane ketika TK itu puasa apa enggak? Puasa apa? Beduk. Apa ada syariat puasa beduk? Enggak ada. Tapi tetap kita latih. Ini latihan. Jadi anak bayar 100.000, 85.000 dalam rangka untuk latihan. Ini menjadi masalah ketika korbannya dapat 6 rombongannya. Terus ada satu SD datang, kepala sekolahnya idik datang. Ini kami mengumpulkan uang dari anak-anak mendapatkan 4 juta. Katanya di sini kurbannya kurang 1 rombongannya. Saya mau gabung. Gitu. Ini terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Oleh panitia nggak boleh. Nah ini terus jadi 1 sapi itu dari berapa yang korban? Ya seluruh siswa SD ditambah 6 orang. Ya nggak usah ya yang SD. Lah SD-nya nanti gimana? Belikan kambing. Ternyata juga masih masalah. Anaknya sukanya daging sapi. Ini terjadi. Ini kemarin saya ngisi pengajian itu dicurhati seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ya nek SD-nya itu anak-anak nggak mampu, ya dikai dari masjid terdekat, ya. Nggak masalah, jangan pelit-pelit dengan anak-anak kita. Apalagi sekarang program makan bergizi gratis. Ini kan kali-kali bergizi. Nah, kemudian bagaimana dengan korban untuk orang yang meninggal, yang sudah meninggal? Nah, ini juga beberapa kali terjadi. Ada orang yang membawa kambing ke masjid, langsung daftarkan. Niki kurbane almarhum Mbah Kulo. Mbah Kulo ini orang mana? Purworejo. Maksudnya mbah yang sudah meninggal, bukan Mbah Kulo di Pak Babin ya. Ya ini ada 3 bentuk. Yang pertama, orang yang meninggal bukan sebagai sasaran kurban utama, tetapi mengikuti kurban keluarga yang masih hidup. Ya.
Jadi tetap distatuskan orang yang masih hidup. Karena orang yang meninggal tidak mendapatkan perintah untuk berkorban. Orang meninggal kok. Orang meninggal diperintahkan sholat apa enggak? Enggak. Nek baru meninggal malah disolati gitu loh ya. Maka sering do diancam. Nek rado gelem jamaah di masjid ya, di belakang imam, hati-hati. Nanti ketika di masjid ditempatkan di depan imam. Apa itu, Bu? Ya disolati. Ya disolati. Oke, ini jadi untuk orang yang sudah meninggal itu bukan sasaran untuk berkorban. Ya, nanti gimana korbannya? Korbannya yang masih hidup itu untuk keluarga, baik keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang kedua, berkorban khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat. Sebagian ulama mengatakan itu sebagai hal yang baik, terutama dari madhab Hambali, ya, Imam Ahmad bin Hambal, madhabnya. Ya, sebagian besar atau jumhur itu menganggap bahwa ini tidak disyariatkan. Jadi orang yang meninggal dikurbani itu tidak disyariatkan. Nah, ini ya. Seperti Nabi Muhammad itu tidak pernah berkorban atas nama Khadijah. Nabi Muhammad tidak pernah ada riwayat korban atas nama Hamzah. Hamzah kan juga sudah meninggal. Kemudian yang terakhir, berkorban khusus untuk orang yang meninggal karena orang yang meninggal itu pernah berwasiat. Nah, itu beda. Ya, Dek, aku wis nyelengi. Nah, udah cukup. Ini kok aku laku sakit ya wis kok kaya wis abut. Nah, nek saya meninggal nanti tetap ini uang untuk dibelikan kambing atau untuk urunan kurban. Nah, ini seperti ini boleh karena ada wasiat. Oke. Boleh pun Pak Ruli. Nah, ini larangan bagi orang yang hendak berkorban. Nah, kemarin di grup-grup itu ada kerancuan. Kerancuan. Pak Yayan menjawab bagus itu, Pak Yayan Suryana. Kenapa? Itu kalau korban maka binatang korbannya tidak boleh dipotong kukunya, tidak boleh dipotong rambutnya. Itu ada yang bilang begitu. Nah, maka dijawab oleh Pak Yayan. Lah kalau orang beli kambingnya itu H-1, opo yo ngerti. Gue harus korban, kan nggak tahu toh. Nah, lebih baik kita menyimak hadisnya akan begini. Hadisnya Nabi bersabda dari Ummu Salamah, apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 ya, sedangkan di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun bagian dari rambut dan kulitnya. Nah, rambut dan kulitnya itu adalah rambut dari sahibul kurban. Karena sahibul kurban tahu dari tanggal 1, ya kan? Jadi nggak boleh menyentuh itu. Di hadis lain memotong kuku nggak boleh. Nggak memotong tapi dikrikiti boleh nggak? Ya nggak boleh. Nah, kan kadang-kadang ada yang modal ngerikiti. Tetap nggak boleh. Rambut juga begitu. Seluruh rambut itu tidak diperkenankan untuk dipotong. Nah, gatel yang ngukur rasa temen ya usah nemen saja, disikit-sikit saja.
Ya mungkin kalau yang tidak berbiasa kumisnya panjang ya risi, tapi nek sing biasa ya tetap dia. Allah ora apa-apa ora dosa, itu keutamaan. Seandainya terlanjur memotong itu juga tidak kemudian menjadikan batal kurbannya, tidak. Tetapi ini adalah keutamaan, ya. Nah, tentang kebolehan memberikan daging untuk orang di luar Islam itu tidak masalah ya, tetap diberikan untuk orang yang di luar Islam. Kemudian ini penting, larangan memperjualbelikan hasil sembelian. Tidak diperbolehkan memperjualbelikan bagian hewan sembelian, baik itu daging, kulit, kepala, tengkleng, bulu, tulang, dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Ini berdasarkan hadis ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta kurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya. Dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang. Jadi memberikan bagian kepada tukang itu termasuk bagian dari memperjualbelikan. Karena apa? Dianggap upah. Ini yang hati-hati. Ya. Jangan sampai wis kurban ya tidak sedikit dah itu. Kemudian kita melanggar apa yang dituntunkan, dan ini ternyata masih banyak yang menggunakan cara-cara seperti ini. Kemudian ada juga hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Ya, ini saya ulangi. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya. Artinya yang menjual siapa? Sahibul kurban. Nah, jadi ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan. Kalau saya ingin berkorban kambing, ya. Kalau zaman masa dulu itu saya akan membeli kambing, saya sembelih sendiri, saya kuliti sendiri, kemudian saya bagikan sendiri. Orang dulu seperti itu, hebat-hebat. Ketika saya tidak mampu, maka saya akan mengupah orang. Saya datangkan orang. Untuk apa? Untuk ngurusi itu. Saya bayar. Maka alim mengatakan nahnu nuti min indina. Kami membayar, membeli dari punya kami. Nah, kemudian dibagi. Nah, sekarang ini zaman apa-apa diorganisir. Bagus. Supaya nanti pemberian pendistribusian bagus. Jadi jangan bisa bayangkan si A, si B, si C korban ya, masing-masing sendiri-sendiri gitu. Kemudian nanti sak kampung itu bisa jadi ada yang dapat dari beberapa tempat, tetapi ada yang tidak mendapatkan. Gitu. Karena dikoordinir maka semua bisa mendapatkan seperti itu. Ya. Ini yang perlu nanti mendapatkan perhatian dari kita. Ini ada nasihat yang bagus ya. Seandainya di dalam pelaksanaan kurban itu kemudian ada kulit, ada kepala, ada kaki dari binatang sembelian kita, ya. Lah bagaimana membagikan kulit, kaki dan kepala? Kalau di Watu Gajah Gedang Sari itu sana, ya, saya pernah ke sana, ya, itu sapi itu bisa semua terbagi habis.
sampai kulitnya itu dibagi kecil-kecil itu. Ya, ya, gedang sapi. Nah itu bagus, karena sana nggak ada yang korban. Jadi ketika kita beri sapi itu benar-benar semua terbagi habis, kepalanya juga dipecah. Nah terhadap permasalahan ini sebenarnya kita bisa mengantisipasi. Misalnya nanti kepala itu juga diberikan kepada orang miskin yang memang berhak. Nah, ya. Jadi si fulan ini kita berikan kulit. Kemudian si fulana kita berikan kepala misalnya. Ada yang diberi kaki. Nah, bagi mereka-mereka yang tidak bisa memanfaatkan kulit, tidak bisa memanfaatkan kepala atau kaki tadi, kita sampaikan, ini sudah saya berikan kepada penjenengan. Nenek jenengan nggak bisa memanfaatkan, saya bantu untuk menjualkannya. Nah ini udah bagus. Berarti panitia bukan atas nama sohibul korban, tetapi atas nama mustahik, orang yang berhak menerima. Itu cara mengantisipasinya. Nah sekarang yang terjadi adalah seakan-akan panitia itu adalah raja, yang bisa seenaknya memperlakukan daging korban itu. Nah kaitannya dengan larangan mengupah pekerja-pekerja itu dengan daging korban, ini tadi hadisnya sudah saya sampaikan. Komplainnya begini, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa beliau pernah diperintahkan Nabi SAW mengurusi penyembelihan untanya dan agar membagikan seluruh bagian dari sembelihan unta tersebut, baik berupa daging, kulit maupun pelana, aksesoris kalau bahasanya ya. Dan dia tidak boleh memberikannya kepada jagal barang sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam lafadz yang lain beliau berkata, kami mengupahnya dari uang kami pribadi. Nah inilah perlunya dana operasional. Ya ini hadis riwayat Muslim. Nanti silahkan dirujuk di Fiqhus Sunnah ya, karya Sayyid Sabiq, atau Sahih Fiqhus Sunnah, itu juga bisa. Kemudian ini ada contoh pembagian korban yang juga tidak bagus. Ini ada contoh yang boleh, ada contoh yang tidak boleh. Contoh cara pembagian yang diperbolehkan. Warga desa A berkorban 5 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Itu ngendi nih ya? Nek ngajak itu 5 ekor sapi tapi 3 ekor kambing, kemarin tak tanya. Udah kurang 10, cari 10 lagi saya gitu. Setelah dihitung masing-masing kepala keluarga mendapatkan jatah 2 kg daging sapi dan setengah kilogram daging kambing. Semua merata tanpa memperhatikan status baik panitia maupun bukan panitia. Nah ini yang benar. Yang kedua, pembagian yang terlarang. Warga kampung A berkorban 5 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Setelah dihitung masing-masing kepala keluarga mendapat 2 kg daging sapi, setengah kilogram daging kambing. Khusus untuk panitia mendapat jatah tambahan masing-masing 1 kg daging sapi dan 1/4 daging kambing. Nah, keluarga Pak Fulan ini ada 4 orang yang terlibat di panitia. Maka keluarga Pak Ahmad akan mendapatkan 2 kg daging sapi dan 4 kg daging sapi.
maka keluarga Pak Ahmad mendapatkan 6 kilogram sapi. Ini yang nggak boleh. Ini kemudian memberi upah. Ini bisa terjadi seperti ini kalau nggak memperhatikan syariat. Kemudian yang ketiga, ini contoh yang tidak boleh juga adalah sebagai imbal jasa bagi panitia kurban, maka 1 ekor kambing tidak disembelih, tetapi 1 ekor kambing itu nanti untuk pembubaran panitia. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi kambingnya tadi yang disembelih hanya 12. Nah, karena apa? Kambingnya itu perasaan panitia semua sudah diserahkan ke panitia yang 13 tadi. Sapi 5, kemudian kambing 13 sudah diserahkan ke panitia, terserah panitia. Nah, maka yang satunya disimpan dulu nanti untuk pembagian, untuk pembubaran panitia. Ini tidak diperbolehkan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu merefresh kembali ya, supaya nanti kita berkorban itu paling tidak punya panduan. Nah, panduan sehingga korban kita mudah-mudahan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Karena yang biasa belum tentu benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini karena sudah kelutak-kelutik, maka disilahkan untuk menikmati. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Usia sapi itu berapa, usia kambing itu berapa, usia unta berapa, tidak tahu. Sehingga yang penting dia, apalagi sapi unta itu usia 2 tahun setengah bisa. Teman-teman saya yang dokter pun kadang-kadang ngawali, sapi saya itu sudah 2 tahun 2 bulan sudah gede, ini bukan tak tahu. Kalau saya tahu ya saya jawab, maaf itu usianya belum memenuhi syarat. Sedikit dulu mengenai usia sapi, Pak. Usia sapi, usia kambing, usia unta, untuk pengalaman kita. Nah, ini memang apa ya? Perkembangan zaman ini menjadikan apa-apa itu berubah. Salah satunya adalah kambing. Kambing kurban itu kalau dulu syariatnya yang kita pegang adalah minimal 1 tahun. Ya, minimal 1 tahun. Tapi sekarang coba Bapak Ibu, trennya ada namanya sate balibul. Bawah 5 bulan karena empuk. Tapi kalau digunakan untuk kurban ya tidak memenuhi syarat. Kecuali kalau tidak ada yang lain, maka ada ketentuannya. Boleh misalnya belum sampai 1 tahun kalau memang tidak ada yang lain. Kemudian usia sapi minimal adalah 2 tahun. Atau orang Jawa bilang sudah poel, sudah 2 itu sudah dewasa. Tapi orang itu sekarang lebih pintar, ada yang dipoeli. Iya, kalau kambing itu dipoeli. Ini menyiksa, itu nggak boleh, nanti menjadi cacat. Ya. Kemudian unta itu 5 tahun. Nah, tentang kambing tadi, kalau domba itu ada namanya domba jazaah. Jazaah itu 6 bulan tapi sudah besar. Itu pernah terjadi di zaman Rasul, itu dibolehkan. Baru 6 bulan. Sudah gede dan pantas untuk berkorban. Nah, ini
monggo bapak-bapak yang ahli di itu. Nah sekarang yang ahli baru ini adalah Pak Agus. Ini udah 2 tahun ini akan berusaha malang melintang di dunia persapian. Nanti ini bisa minta tolong dan hasilnya lumayan bagus 2 tahun yang lalu. Itu Pak Sri ya. Jadi balibul jangan dipakai. Ya tergantung akadnya, karena kalau akadnya disembelih pada waktu kurban ya kita mestinya amanah. Ya. Ini terjadi di sebuah SMP di kota Jogja. Ini berkorban di daerah Gunung Kidul, menyerahkan seekor sapi. Ketika setelah sudah selesai Idul Adha dan hari Tasyrik ditagih fotonya mana. Ternyata sapinya tidak disembelih, dipelihara bersama-sama, eman-eman. Padahal disuruh nyembelih, tapi tidak disembelih, eman-eman. Jadi inilah masyarakat itu bermacam-macam ya. Nah, mestinya nanti kalau titip itu mana bukti kalau itu sudah disembelih. Perlu pada fotonya dan begitu juga amanah yang diberikan oleh perusahaan, oleh pabrik, karena pabrik itu tidak diperintahkan untuk berkorban, nggak ada perintah. Wahai pabrik kurbanlah, nggak ada. Nah, yang diperintahkan adalah orangnya. Tetapi kalau perusahaan itu memerintahkan, mestinya kita kemudian menunaikan amanah sesuai dengan yang memberikan amanah. Itu nih Pak.